Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah berlantai 2 di kota Cimahi ambruk diduga akibat fondasi tergerus air kali Pasir Kaliki. Harga benang dan bahan kain kian mahal, kerajinan bordir khas Tasikmalaya terancam punah. Rumah bibit sayuran di Garut kebanjiran pesanan bibit berbagai jenis cabai dari petani. Mahalnya harga bahan baku kain dan benang membuat para perajin bordir di Tasikmalaya menjerit. Sebagian bahkan telah gulung tikar dan menjual mesin bordir yang mereka miliki. Tasikmalaya sebagai kota santri juga dikenal sebagai kota bordir karena banyaknya pengusaha bordir di kota tersebut. Bahkan hasil produksinya juga sudah sampai ke penjuru Nusantara bahkan mancanegara. Namun pasca pandemi COVID-19, kondisi berubah di mana harga semua bahan baku mengalami kenaikan seperti bahan kain maupun benang. Harga benang naik dari Rp21.000 menjadi Rp28.000. Dan bahan kain naik dari Rp5.000 menjadi Rp8.000 per meter. Yang membuat para perajin bordir pusing 7 keliling. Kenaikan harga bahan baku tidak bisa serta-merta dibebankan kepada konsumen dengan menaikkan harga jual produk bordir yang mereka hasilkan. Akibatnya, perajin semakin merugi. Mereka memilih mengurangi produksi dengan tidak mengoperasikan sebagian mesin bordirnya atau bahkan sudah ada yang menjualnya. Nah, mungkin kondisi bordir saat ini sangat sulit lah. Baru pertama kali yang saya rasakan setelah saya menggeluti usaha bordir dari tahun 90 dulu ya. Alhamdulillah gitu, tidak tersendat istilahnya. Dari mulai zaman mesin manual sampai ke komputer saya ada 8 sih sebetulnya, sekarang tinggal 3 tuh karena setelah COVID ini. Karena tidak sebanding harga produksi dengan harga jual atau upah kerja itu tidak sebanding. Para perajin bordir di kota Tasikmalaya berharap ada kebijakan nyata dari pemerintah untuk membantu kelangsungan usahanya, seperti subsidi untuk bahan baku atau pembatasan barang impor dari luar negeri. Kampung Lewidahu sebagai salah satu pusat bordir awalnya memiliki ratusan mesin, tapi kini hanya tersisa 20 mesin saja. Banyak pengusaha yang sudah menghentikan usahanya. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Musim penghujan justru menjadi berkah bagi petani persemaian yang menjual bibit sayuran. Di Garut, salah satu rumah bibit kini kebanjiran order bibit cabai. Rumah persemaian bibit sayuran yang berada di Kampung Barukai, Desa Dayeh Manggung, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, kini sedang panen rupiah. Pesanan bibit beragam jenis sayuran meningkat. Tak hanya dari lokal Garut saja, banyak petani yang datang dan memesan bibit dari Tasik, Bandung Kota, hingga Banjaran. Salah satu yang menarik dari rumah persemaian bibit ini adalah cara semai yang berbeda dengan sejumlah rumah bibit lainnya di Garut. Persemaian yang menggunakan metode cemplung, setelah biji bibit ditebar lalu disemai, pengelola menyiapkan lembaran kecil daun pisang untuk menanam bibit pemula. Semai bibit yang banyak dipesan adalah bibit tanaman cabai, mulai dari cabai keriting hingga cabai rawit. Ini lagi proses penyemplongan bibit. Penyemplongan itu kayak gimana? Jadi baru berapa lama gitu? Awalnya disebar dulu. Seperti benih-benihnya udah tumbuh, baru dipindahin ke complongan gitu. Kalau sejauh ini sudah yang sudah berjalan, kemudian yang banyak dipesan itu jenis apa? Kalau sekarang yang lagi rame jenis percabean. Jenis percabean. Iya. Biasanya sekali pemesan itu berapa banyak Pak keluar? Kira-kira satu orang ada yang 10.000, 20.000. Satu orang. Jenis cabai apa itu Pak? Itu jenis cabai keriting sama cabai inul. Dalam sehari, puluhan ribu bibit cabai dipesan pembeli. Ada yang diantar ke lokasi pembeli, namun ada pula yang diambil langsung ke rumah bibit. Kalau bibit yang sistem somplong ini memang efisien juga, ya karena bisa
terjaga pertumbuhan akarnya ketika langsung ke media tanam, ke tanah. Jadi tidak stres, langsung tumbuh begitu. Dari sisi Beda dengan yang di semai langsung ke tanah, dicabutin, kan akar terganggu itu. kalau seperti ini lebih aman, relatif Ini aman ya lebih Pak? aman, ini lebih aman ini. Di rumah bibit inilah terdapat lebih dari 300.000 bibit sayuran siap jual. Dari puluhan jenis sayuran yang siap tanam dengan periode siap tanam yang bervariasi, mulai dari seminggu hingga sebulan lagi siap tanam. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.